makna kalimat tauhid la ilaha illallah, syarat dan rukunnya. Tahukah kita, kalimat yang paling agung di langit dan di bumi, kalimat yang menjadi pembeda antara iman dan kufur, kalimat yang dengannya Allah menciptakan surga dan neraka, itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun, apakah cukup hanya diucapkan? Ataukah ia memiliki makna, rukun dan syarat yang harus dipenuhi? Mari kita renungkan bersama. Makna la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah bukan sekadar ucapan lisan. Maknanya bukan hanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun makna yang benar adalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Perhatikan baik-baik, la ilah, menolak seluruh sesembahan selain Allah, illallahu. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah adalah yang hak dan apa saja yang mereka sembah selainnya adalah batil. Quran Surah Al-Hajj ayat 62. Inilah inti tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Menurut manhaj sunnah, makna kalimat tauhid yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Makna ini menekankan pada aspek ibadah, uluhiyah. Artinya segala bentuk peribadatan, doa, salat, puasa, dan lainnya harus ditujukan hanya kepada Allah semata dan tidak boleh ada sekutu baginya. Inilah inti ajaran para nabi dan rasul yang membedakan antara muslim dan musyrik. Kalimat bihaqqin dengan benar atau hak sangat penting untuk ditambahkan karena faktanya di dunia ini ada banyak sesembahan lain selain Allah, berhala, manusia. Namun semua itu disembah secara batil, tidak benar. Manhaj sunnah menekankan bahwa makna hakiki kalimat tauhid adalah penegasan hak Allah satu-satunya untuk diibadahi. La ma'buda bihaqqin illallah. Sebab ada sebagian umat ini dan juga di zaman Nabi SAW ketika berdakwah, mereka mengakui Tuhannya Allah, tapi beribadah kepada selainnya seperti Lata, Uzza, Manat, Nabi dan Rasul, wali, kuburan, orang soleh, jin, patung, dan sebagainya. Bahkan iblis pun mengakui Tuhannya Allah, tapi tidak menjadikannya sebagai muslim. Rukun kalimat tauhid. Kalimat tauhid memiliki dua rukun utama. Rukun pertama, penafian, an-nafyu, menolak seluruh ibadah kepada selain Allah, baik itu berhala, kuburan, wali, jin, manusia, atau hawa nafsu. Rukun kedua, penetapan, al-itsbat, menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang kokoh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Tauhid tidak sah jika hanya mengakui Allah, namun masih berdoa dan bergantung kepada selainnya. 7 syarat kalimat tauhid. Para ulama ahlus sunnah menjelaskan, kalimat tauhid memiliki 7 syarat. 1. Ilmu. Dalil, Al-Quran. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Quran Surah Muhammad ayat 19. Penjelasan. Seseorang harus mengetahui makna kalimat tauhid, bukan sekadar mengucapkannya. Ia memahami bahwa ibadah harus dipalingkan hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah kepada selainnya adalah batil. Contoh, seseorang berdoa hanya kepada Allah karena tahu doa adalah ibadah. Mengucapkan syahadat, tetapi masih meminta rezeki kepada kuburan wali, karena tidak paham makna tauhid. Ini tidak benar, tidak sesuai sunnah. 2. Al-yaqinu, yakin. Dalil, Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Penjelasan. Tauhid harus diiringi keyakinan penuh, tanpa ragu sedikit pun. Keraguan membatalkan kesempurnaan iman. Contoh, tetap menyembah Allah walau diuji kesulitan, ini benar. Ragu apakah doa kepada Allah saja cukup, lalu mencari perantara lain, ini salah. 3. Ikhlasu, ikhlas. Dalil,
Al-Quran. Ala lillahi ad-dinul khalisu. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Dalil, hadits. As'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi. Hadis, riwayat Al-Bukhari. Kalimat tauhid harus diucapkan ikhlas karena Allah, bukan karena riya, tradisi, atau kepentingan dunia. Contoh, beribadah semata-mata mencari ridha Allah, mengucapkan tauhid agar dipuji sebagai orang saleh. 4. Sidqu jujur. Dalil, Al-Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Dalil, hadits. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala nar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan tauhid harus sesuai dengan hati dan amal. Orang munafik mengucapkannya dengan lisan, tetapi hatinya mendustakan. Contoh, mengaku beriman lalu membuktikannya dengan salat dan menjauhi syirik, mengaku bertauhid tapi ibadahnya untuk selain Allah. Khalisal mahabbatu, cinta. Dalil Al-Quran. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Penjelasan. Seorang mukmin mencintai Allah, Rasulnya, dan tauhid, serta membenci kesyirikan dan kekufuran. Contoh, mencintai salat dan zikir, mengaku cinta Allah, tetapi lebih mencintai kemaksiatan. Nama linqiyadu, tunduk dan patuh. Dalil Al-Quran. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun. Quran Surah Luqman ayat 22. Tauhid menuntut ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak memilih-milih syariat. Contoh, taat menjalankan salat walau berat, mengakui Allah tapi menolak hukumnya. 7. Al-Qabulu, menerima. Dalil, Al-Quran. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Quran Surah Asy-Syafat ayat 35. Seseorang harus menerima tauhid dengan lapang dada, tidak menolaknya karena kesombongan atau tradisi. Contoh, menerima dalil tauhid meski bertentangan dengan adat, menolak tauhid karena takut kehilangan kedudukan. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, namun kunci harus memiliki gerigi. Itulah 7 syarat tauhid. Qala Al-Hasanul Basriyu, la ilaha illallah bukan sekadar ucapan, tetapi kewajiban dan konsekuensi. Dengan kata lain, yang kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, pondasi seluruh amal, pembeda iman dan kekufuran, namun kunci harus memiliki gerigi, syarat dan rukun agar bisa membuka pintu surga. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illa illahu haqqan, wahsyurna alaiha wa tawaffana alaiha. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah, wafatkan kami di atasnya, dan bangkitkan kami dengannya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ilahi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana, anna alhamdulillahu rabbul alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.